Tenaga dan fasilitas kesehatan adalah garda terdepan dalam menangani serta mengobati pasien COVID-19. Ditambah dengan pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan saat libur Lebaran kemarin yang juga tidak bisa membendung lonjakan kasus pasien positif COVID-19. Sesiap apa rumah sakit, terutama rumah sakit swasta menghadapi potensi gelombang angka kasus ke depannya? Kita akan elaborasi lebih lanjut bersama Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Iing Ihsan Hanafi. Selamat malam Pak Ihsan. Selamat malam Mbak Fania. Baik Pak Ihsan ya kabarnya? Baik, alhamdulillah Baik, sehat-sehat. Semoga alhamdulillah. Mbak Fani dan semua sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Pak Ihsan, langsung saja kita mulai deh. Kalau misalnya melihat data terlebih dahulu ya dari ARSI yang dimiliki oleh ARSI saat ini, Pak Ihsan, bagaimana perbandingan persentase antara angka kasus dengan okupansi rumah sakit swasta secara keseluruhan saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Untuk tingkat hunian rumah sakit bermacam-macam ya di tiap daerah, Mbak. Kelihatannya di Sumatera Barat, Medan, Aceh, Palembang itu cukup di atas 50%, tapi kalau DKI dan sekitarnya itu masih sekitar 30%-an gitu loh, Mbak. Kami di rumah sakit swasta sudah mengikuti anjuran ya dari Kementerian Kesehatan untuk minimal 30-40%-nya kita persiapkan untuk ruang isolasi dan ICU-nya juga kita persiapkan. Walaupun memang beberapa bulan terakhir ini kondisi kunjungan turun, jadi fasilitas itu masih kita persiapkan menghadapi lonjakan nanti. Oke, kalau pasca libur Lebaran sendiri Pak, ada perbedaan angka okupansi kamar rawat sendiri, khususnya di daerah-daerah yang dikatakan zona oranye dan ke atas? Ya, memang setelah Lebaran ini ada kenaikan ya di beberapa daerah gitu ya. Ada cuman tadi kalau di Jabodetabek masih sekitar 3%-an, tapi kalau di tadi wilayah Sumatera gitu cukup besar juga angka kenaikannya, Mbak. Kalau Kudus bagaimana Pak Ihsan? Kalau misalnya kita melihat informasi Dinkes Kudus sendiri sudah menyatakan saat ini jumlah kamar rawat bagi pasien positif ini berada di angka yang di bawah 12% gitu, memprihatinkan. Bagaimana ARSI menangani ini? Apakah rumah sakit swasta juga dipersiapkan untuk katakanlah menangani pasien yang katanya dari Dinkes Kudus ini tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kudus dan mereka akan dirujuk ke rumah sakit di luar Kudus? Ya, dari pemerintah rumah sakit swasta dilibatkan. Sekarang setiap rumah sakit swasta diharapkan mampu untuk melayani pasien COVID ini, baik itu untuk isolasinya atau ICU-nya. Jadi kami berharap teman-teman di rumah sakit swasta di Kudus dan sekitarnya juga mempersiapkan membantu wilayah Kudus ini gitu ya. Memang dulu untuk rumah sakit rujukan ini dibatasi, tapi sekarang ini sudah dibuka selebar-lebarnya untuk rumah sakit swasta gitu, Pak. Pak, ada perbedaan nggak sih Pak ketika fasilitas kesehatan, kemudian juga sarana dan prasarananya ketika misalnya nanti kita tidak mengharapkan hal ini terjadi. Ketika lonjakan kasus tersebut mencapai angka yang bisa dibilang sangat signifikan, apakah ada perbedaan fasilitas bagi pasien COVID-19? Ya, fasilitas isolasi dengan non-isolasi tentunya berbeda ya Mbak ya. Jadi memang kita di rumah sakit juga kita persiapkan kalau memang suatu saat nanti angka lonjakan terjadi, beberapa rumah sakit juga mempersiapkan untuk merubah tempat tidurnya menjadi isolasi. Memang di era pandemi ini kelihatannya pasien untuk yang BPJS yang berobat umum kan cenderung menurun nih Mbak. Jadi mungkin tempat tidur yang tersisa itu kami dari rumah sakit sudah siap untuk mempersiapkan menjadi isolasi. Hanya saja memang kita harus antisipasi misalnya kalau nanti untuk ventilatornya atau untuk HFNC atau oksigennya juga kita harus persiapkan. Oke, fasilitas kesehatan apa saja yang masih jadi perhatian atau akan jadi perhatian dari ARSI ke depannya Pak? Ya, fasilitas kesehatan sih kalau untuk ruangan tempat tidur kita sudah siap, venti juga kita beberapa rumah sakit dengan pengalaman beberapa bulan kemarin di saat angka bornya di atas 70%, jadi kita sudah antisipasi beberapa rumah sakit sudah beli alat-alat ventilator, HFNC, terus juga kapasitas untuk oksigen medis juga beberapa rumah sakit sudah persiapkan. Jadi antisipasi itu kita sudah lakukan gitu, Mbak.
Oke. Pak Ihsan, kalau misal dari pantauan Bapak selama pelaksanaan libur Lebaran 2021 khususnya ya Pak, di mana ini kan salah satu momen yang mendatangkan pertambahan kasus terbaru gitu di tahun ini. Kalau dari imbauan ARSI sendiri seperti apa Pak ke depannya? Karena kita mengingat masih akan ada minggu-minggu atau pekan-pekan liburan di tahun 2021. Ya, memang untuk daerah misalnya Jakarta sekitarnya memang angka kenaikannya kan sedikit ya Mbak. Tapi ini kita yang paling penting kita di rumah sakit sendiri kita jangan lengah ya. Mhm, mhm, Jangan sampai lengah, kita tetap waspada dengan 5M. mhm. Terus juga kami yang paling penting juga dari tim medis atau tenaga kesehatan di kita juga jangan sampai terkena, karena kalau memang terkena juga akan mereka juga akan liburnya cukup lama dan ini Betul. juga mengganggu jumlah SDM yang untuk bekerja di rumah sakit. Jadi sekali lagi teman-teman dokter, perawat, tenaga medis yang ada di rumah sakit juga harus waspada dan kita juga berharap ke masyarakat juga tentunya harus mengikuti himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu, nggak boleh lengah gitu. Oke, kalau dari ARSI sendiri juga memantau bagaimana perlindungan terhadap teman-teman tenaga kesehatan, Pak Ihsan? Iya, kita bekerja sama dengan ID, jadi sekarang kalau ada tenaga medis yang memang memerlukan perawatan isolasi, jadi teman-teman di ID dengan Satgas di BNPB sudah kerjasama, jadi kita akan bantu, kita akan lebih percepat kalau memang di suatu daerah ada terkena terus membutuhkan fasilitas yang lebih memadai lagi, kita bisa pindahkan untuk tenaga medis itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini angka meninggal untuk tenaga medis ini kita dapat kurangi gitu Mbak. Oke, Pak Ihsan, kita recap sekali lagi ya Pak, dari seluruh 34 Ya, provinsi di Indonesia, ini untuk fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit yang menyokong perawatan pasien COVID-19, kalau bisa dibikin prosentase gitu Pak, wilayah mana yang masih memerlukan penambahan fasilitas atau perhatian lebih khusus gitu dari pemerintah daerahnya? iya, saya lihat sekarang kelihatannya yang lagi tinggi kok di daerah Sumatera ya. Oke, Teman-teman di Sumatera misalnya Riau, Riau. di Riau juga teman-teman di sana juga sudah mempersiapkan untuk tempat tidurnya, Mhm. Medan juga sudah mempersiapkan, termasuk juga di Sumatera Barat, Aceh juga teman-teman ARSI di sana ikut berpartisipasi gitu untuk meningkatkan kapasitas tempat tidurnya. Oke, kalau koordinasi dengan Pemda tersebut, kira-kira Pak sampai dengan saat ini jalannya seperti apa? Apakah apa saja kendalanya, apa saja tantangannya? Terutama kalau mengingat daerah yang masih berstatus zona merah ke atas, bagaimana Pak? Iya, kita di tingkat pusat juga kita rutin ada pertemuan mingguan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Asosiasi Rumah Sakit Vertikal, dengan Dinas Kesehatan. Jadi selalu perkembangan minggu ke minggu, pemantauan tempat tidur segala kita lakukan. Dan untuk di tingkat kabupaten ataupun kota, rumah sakit juga bekerja sama dengan dinas kesehatannya, selalu kita evaluasi apa kekurangan-kekurangannya, terus mungkin antisipasinya seperti apa. Tidak hanya dinas kesehatan, mungkin kita dengan dinas pemakaman juga ya, karena mungkin untuk kasus-kasus pasien yang meninggal juga kita harus koordinasikan untuk pemakamannya gitu. Oke, berarti dengan adanya kondisi seperti saat ini, baik di Kudus maupun juga Riau yang tadi seperti kata Pak Ihsan ini angkanya menjadi concern gitu. Tapi untuk antisipasi sendiri berarti tidak ada masalah Pak atau masih bisa dicarikan solusinya seperti itu? Ya kita berdoa mudah-mudahan kita sudah Amin. mempersiapkan secara maksimal, tapi sekali lagi kita tidak boleh lengah dengan keadaan ini ya. Kita masih deg-degan juga nih menunggu minggu pertama Juni sama minggu Hmm, kedua Juni gitu ya. oke. Mudah-mudahan kalau kita melewati fase itu, mudah-mudahan bisa melewati dengan baik. Oke, oke Bapak. Kita harapkan agar tidak terjadi lonjakan seperti yang ditakutkan ya Pak. Terakhir Bapak dari ARSI sendiri kira-kira imbauan kemudian juga untuk para warga yang nanti atau katakanlah sudah menjadi pasien COVID-19 ketika mereka ingin memeriksakan diri ke rumah sakit, ada imbauan tersendiri Pak? Ya, mungkin untuk ke teman-teman rumah sakit kami ucapkan terima kasih ke tenaga medis, ke para medis, ke tenaga penunjang medis, termasuk para manajemennya yang sudah bahu membahu mempersiapkan persiapan
antisipasi lonjakan pasien COVID ini. Tentunya kita harus waspada dan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk kita bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kepada masyarakat tentunya kami berharap tidak boleh lengah juga, tetap harus 5M ya. Dan sekarang tentunya kita ikuti program pemerintah juga, program pemerintah yang sedang dilakukan itu kan vaksinasi ya, vaksinasi. Memang kemarin sudah ada vaksinasi untuk program, sekarang lagi vaksinasi untuk gotong royong. Tapi vaksin ini bukan obat, tetap kita utamakan untuk 5M ini. Oke, layanan untuk para pasien COVID-19, layanan BPJS-nya, layanan kesehatan dan juga asuransinya juga dijamin ya Pak ya? Iya, dijamin, dijamin. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Iksan. Semoga harapannya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi pasca libur Lebaran 2021 ini tidak meningkat ke angka yang patut kita khawatirkan dan pandemi COVID-19 di negara ini cepat berakhir ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Iing Iksan Hanafi di CNN Indonesia Melawan COVID-19 malam hari ini. Selamat malam Pak. Malam Mbak Fania.